Kisah ini diawali di mana kita diperlihatkan seorang anak kecil yang kelak akan menjadi raja yang sangat tangguh. Dia bernama Asoka. Lalu kita juga diperlihatkan dengan seorang raja bernama Chandragupta, tokoh pendiri dinasti Maurya yang merupakan kakek kandung dari Pangeran Asoka. Terlihat sang raja sedang membagikan perhiasan dan beberapa fulus pada rakyatnya. Menurut ajaran Jainisme yang mereka anut, hal itu harus dilakukan sebelum berperang. Setelah selesai melakukan ritual, kakak tiri Asoka bernama Susima memberitahu sang raja bahwa Asoka mengambil pedang miliknya. Kemudian sang raja menghampiri Asoka serta menjelaskan bahwa pedang itu merupakan pedang terkutuk. Asoka di sini terlihat ingin sekali memiliki pedang itu, namun sang kakek menjelaskan bahwa pedang itu mempunyai hawa setan. Hanya orang yang memiliki hati bersih yang dapat mengendalikannya, karena pedang itu sangat haus akan darah, terlebih darah para jomblo. Setelah menjelaskan pada Asoka, tanpa ragu sang raja membuang pedang itu. Namun Asoka yang udah kadung suka dengan pedangnya langsung mencarinya. Widih, senang benar Asoka ketika menemukan pedang yang dibuang kakeknya. Dan mulai saat itu Asoka mulai berlatih dengan pedang terkutuk tersebut. Beberapa tahun kemudian, kini Asoka sudah tumbuh dewasa, dia tampan dan kuat, seperti Mimin yang penuh energi dan berencana menguasai bumi. Perlu ente ketahui saat ini Asoka sedang memimpin perang melawan kerajaan Taksila, dan sang kakek ternyata telah tewas di perang sebelumnya. Informasi yang diterima ternyata jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, dan sang jenderal itu memberi masukan pada Asoka agar menunggu bantuan yang sedang dikirim. Namun bukan Asoka namanya kalau merasa lemah, dia akan terus maju daripada harus menunggu bantuan karena hal itu tidak mungkin terjadi, karena sejatinya kakak tiri Asoka yang bernama Susima berharap Asoka mati di medan perang. Ini adalah pasukan dari kerajaan Taksila yang sedang naik getek menuju ke perkemahan Asoka. Lewat strategi yang dibuat Asoka, prajurit Magadha yang telah bersembunyi di dalam air langsung menyerang secara tiba-tiba dan membunuh armada laut Taksila. Sementara itu, pasukan Taksila yang melewati rute lain juga mempunyai nasib yang sama. Mereka dihujani dengan kayu yang dibalut api membara, yang membuat pasukan Taksila banyak yang tewas. Dari hal itu, Panglima Kerajaan Taksila terpaksa mengakui kekalahannya pada Asoka. Di sana ia menyatakan bahwa pasukan Taksila menyerah dan memohon pengampunan untuk tidak dibunuh. Namun secara tiba-tiba, ia malah menyerang Asoka dengan senjata rahasia miliknya yang nyaris mengenai mata Asoka. Beruntung Asoka siap siaga dan sekarang Asoka tanpa ampun membunuh pasukan yang tersisa dengan pedang milik Yoko pendekar Raja Wali. Kita terbang ke kerajaan Magadha yang akan menyambut kedatangan Asoka atas kemenangan dari kerajaan Taksila. Di sana terlihat pasukan yang sedang menggoda pelayan istana dan dilanjutkan ngegibahin Pangeran Asoka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa walaupun Asoka memenangkan perang, namun dia tak akan menjadi raja. Mengingat, ibu Asoka yang hanya seorang selir, dan dipastikan raja selanjutnya adalah Susima yang merupakan putra dari permaisuri raja. Tak lama dari itu kedatangan Asoka disambut gembira oleh para warga. Asoka kemudian menghadap raja yang bernama Bindusara yang merupakan ayah biologisnya. Melihat Pangeran Asoka datang dengan kemenangan yang cemerlang, sang raja berniat memberikan cincin yang merupakan warisan dari leluhurnya. Namun hal itu segera dilarang oleh Ratu Charumitra yang merupakan ibu dari Pangeran Susima dan sekaligus permaisuri raja. Untuk menghormati permaisurinya, sang raja akhirnya mengurungkan niat untuk memberikan cincin itu pada Asoka. Ini adalah Susima kakak tiri Asoka. Di sana terlihat Susima tengah kecewa dengan sang jenderal karena rencana untuk membunuh Asoka di medan pertempuran gagal. Padahal Susima telah sengaja untuk tidak memberikan bantuan kekuatan. Dan dari fakta yang ada, ternyata ini bukan pertama kalinya Susima mencoba membunuh Asoka. Susima sadar bahwa Asoka lebih berpotensi untuk menjadi raja dibanding dirinya. Apalagi ayahnya, Raja Bindusara tengah sakit-sakitan dan akan segera turun tahta. Atas semua yang terjadi, jenderal yang ikut berperang dengan Asoka dibunuh di tempat itu juga. Susima kemudian mengirim anak buah yang lain untuk membunuh Asoka ketika Asoka tengah mandi di sungai. Singkat cerita, ketika anak buah Susima tengah ancang-ancang akan menebas Asoka yang tengah menyelam di sungai, tiba-tiba, dan ternyata, dan malah nongol Asoka di belakang si kupret itu. Langsung deh si kupret itu dipiting dan ditanya tentang siapa yang berani memerintahkan untuk membunuh seorang pangeran. Namun sayang, ketika si kupret itu akan menjawab ternyata ada seseorang yang memanah dirinya tepat di dadanya. So pasti, tewaslah si kupret itu. Atas kejadian yang menimpa Asoka, ibu Asoka meminta Asoka untuk segera meninggalkan istana.
Apalagi menurut cenayang istana bahwa 4 hari lagi merupakan hari apes bagi Asoka. Di situ Asoka membantah perkataan ibunya dengan mengatakan bahwa hari sial dirinya adalah ketika pedang miliknya tak bersamanya. Asoka meyakinkan ibunya dengan mengatakan bahwa lebih dari belasan kali ada percobaan pembunuhan terhadap dirinya, namun sampai sekarang ia baik-baik saja. Setelah itu, Asoka kemudian menghampiri Tsushima yang tengah berada di istana. Asoka yakin bahwa Tsushima dan saudara-saudaranya lah yang selama ini merencanakan pembunuhan terhadap dirinya, dan tanpa rasa takut, Asoka kemudian duduk di singgasana raja yang dengan itu, Asoka menyatakan bahwa ia tidak takut dengan siapapun, termasuk pada Tsushima. Melihat itu Sugatra yang juga merupakan saudara tiri Asoka menantang duel sampai mampus. Terlihat jelas Asoka berada di kelas yang berbeda dengan Sugatra. Dari laporan yang diberikan Tsushima, Raja Bindusara pun memanggil Subadrangi. Raja meminta agar Subadrangi harus mampu mengendalikan Asoka. Raja berpendapat bahwa Asoka sudah melewati batas karena telah berani menduduki tahta raja. Mendengar bahwa ibundanya tengah melakukan ritual diam seumur hidup, Asoka kemudian menghampiri ibunya yang tengah berada di pinggir sungai Gangga. Di sana Asoka meminta agar menghentikan ritual itu, baginya tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada suara sang ibu. Namun sang ibu tetap diam dan tak menjawab permintaan dari Asoka. Lalu, ada seorang yang mewakili dari semua keinginan sang ibu. Dia mengatakan bahwa Ratu Subadrangi hanya ingin Asoka segera meninggalkan istana dan menyembunyikan identitasnya yang seorang pangeran dari kerajaan Magadha. Tujuan dari sang ibu tidak lain adalah untuk keselamatan putranya. Di situ, Asoka masih bersikukuh dan mengatakan bahwa jika ia meninggalkan istana, Tsushima dan saudara tiri lainnya pasti menganggap bahwa dirinya merupakan seorang pengecut. Namun di sana ibu Asoka tetap diam dan tak berkata sepatah kata pun. Sang ibu hanya akan berbicara jika Asoka mau menuruti permintaan dirinya. Apa boleh buat, Asoka pun akhirnya menuruti permintaan sang ibu. Dia segera memotong rambutnya dan berjanji akan segera pergi dengan membawa kuda kesayangannya. Tsushima yang telah mengetahui kepergian Asoka dari istana merasa bahwa dialah pemenangnya. Dia menganggap bahwa Asoka tidak lebih dari seekor tikus yang takut pada kucing. Kini ia sangat yakin bahwa dialah pewaris tunggal tahta kerajaan Magadha. Kita langsung beralih ke Asoka kembali. Terlihat Asoka tengah memotong rambut di hadapan para biksu. Itu bertujuan agar orang tak mengenali dirinya yang seorang pangeran. Namun, seorang biksu menyadari aura tidak biasa yang dimiliki Asoka. Ia yakin bahwa Asoka bukan orang sembarangan. Dia meramalkan bahwa Asoka memiliki takdir melebihi sang raja. Mendengar itu Asoka hanya diam dan tak memberikan komentar apapun. Setelah melanjutkan perjalanan, sekarang Asoka berada di berbatasan antara kerajaan Magadha dan Galingga. Dan ketika Asoka tengah cuci muka, di sana tanpa sengaja ia melihat seorang gadis cantik yang daya tariknya bisa membuat para jomblo meronta-ronta sambil merem melek. Goyangan yang aduhai dan tarian yang cerut-cerut dan cerut membuat Asoka penasaran dan mulai mengikuti gadis itu. Menyadari ada seorang pria yang mengikutinya, wadon itu pun menanyakan profil dari Asoka. Di sana Asoka memperkenalkan dirinya bernama Pawan, padahal Pawan merupakan nama kuda kesayangannya. Lanjut, terlihat gadis itu sama sekali tak tertarik dengan Pawan. Ia bersikap dingin pada Pawan, padahal jelas sekali Pawan sangat tertarik dengan dirinya. Untuk sementara waktu, kita panggil Asoka dengan nama Pawan. Setelah itu Pawan menuju ke pasar, dan di sana ia melihat kerumunan warga yang sedang melihat jagoan pasar bernama Virat yang sedang adu panco. Virat yang sangat asing melihat muka Pawan segera menantang Pawan untuk adu panco. Namun dalam pertandingan itu Pawan mengecoh Virat yang membuat dirinya menang dalam pertandingan itu. Merasa dicurangi Virat pun emosi dan mengajak Pawan untuk berkelahi. Namun tiba-tiba istri Virat datang dan melabrak dirinya yang telah main serong dengan wanita lain. Maaf teman-teman, untuk review film ini rencana akan dibikin 2 part. Untuk part 2-nya ditunggu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.